Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Pembahasan kita an-nahwul wasit masih membahas tentang seputar kalam, kalimat dimulai dari lafaz ya, dimulai lafaz. Kemudian sesudah lafaz ini sebagai review. Lafaz, nanti lafaz itu ada istilah indan nuhat dan indal manatiqah. Yang kedua qaul, yang ketiga kalimat. Kalimat ini memiliki dua ta'rif. Nah, yang keempat, sekarang nanti kalimat juga dibagi kepada tiga bagian. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Itu pembagiannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang al-qismur rabi'u, bagian yang nomor 4, al-kalimu, yaitu kalim. Yang disebut kalim itu apa? Wahwa, adapun kalim itu matarokaba, sesuatu yang tersusun min kalimatai, min salasi kalimatin, terdiri dari 3 kalimat. Jadi kalim itu terdiri dari 3 kalimat. Fa'aksaro, atau banyak, bahkan lebih banyak. Sawaun afada ma'nan, sama saja, baik itu yang memberikan pengertian, memberikan faidah, amlam yufid, atau tidak memberikan faidah. Ini belum kesini ya. Mithlu qad qama zaidun, contohnya seperti qad qama zaidun. Qad, sungguh telah berdiri siapa zaidun, zaid. Wa ka qaulihi, dan seperti firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun. Ini disebutnya kalim. Sungguh betul-betul telah berbahagia siapa al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Nah, amlam yufid, atau si kalim ini, si tarkib ini tidak memberikan faidah. Mislu in ja'a jaidun, contohnya seperti in ja'a jaidun. Jadi tidak sempurna. In, jika datang siapa zaidun, zaid. Bagaimana? Apa yang terjadi, kan gitu. Ini tidak, ini disebutnya kalim. Nah, nanti ada bait alfiyahnya di bawah. Nah, ini al-qismul khamisu, bagian yang nomor kelima, al-kalamu, yaitu kalam. Awil jumlatul mufidatu, atau disebut jumlah mufidah. Yang kalam ini disebut obrolan, omongan. Ini yang dibahas dalam nuhat, sehingga dalam al-jurumiyah sudah disebutkan pertama mula al-kalamu huwa lafdzul murakabu al-mufidu. Al-kalamu, adapun kalam, huwa kalam, al-lafdzu itu lafadz al-mufidu, yang memberikan faidah. Wa kullu tarkibin afada faidatan tamatan, yang setiap tarkib yang memberikan faidah secara sempurna, bihaisu yaskunu sukutu, sekira-kira bisa diam, alaihi, atas tarkib tersebut, yusama disebut, atau lafdzul mufid tersebut yusama disebut al-jumlatan, disebut jumlah. Jadi jumlah itu lafdzul mufid. Nahu an-nasru qaribun, contohnya seperti an-nasru qaribun. An-nasru, pertolongan itu, qaribun, dekat. Wajal haqu, dan telah datang al-haqu, haq. Wa'mal, dan i'mal anta. Nah, dan kerjakanlah olehmu. Ini juga walaupun satu ya, terlihatnya satu, tapi ini 2 ya dalamnya. I'mal anta, kerjakan olehmu, ini merupakan sebuah kalam. Jadi kalau Ibnu Malik itu mendefinisikan kalam itu mufid ya, lafdzul mufid, cukup dan mufid, tidak usah menggunakan murakab. Karena apa? Ya, dengan mufid itu pasti murakab. Tidak mungkin bisa mufid kalau hanya mufrad. Qala Ibnu Malik, kalamuna lafdzun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qaryu'am. Kalamuna, adapun kalam menurut kita semua para ahli nahwu, demikian kata Ibnu Malik, itu lafdzun mufidun, lafaz mufidun, yang mufid, yang memberikan faidah. Kastakim, seperti lafaz istakim. Jadi kalam adalah lafaz yang mufid, karena setiap
mufid pasti menjamin murokab. Jadi di sini tidak disebutkan lagi kata-kata murokab seperti lafaz istaqim. Istaqim, istiqomahlah engkau, kan gitu. Nah, di sini wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Ini sini khobar ya, jadi khobar muqaddam. Nanti al kalimu jadi mubtada muakhar. Wasmun wa fi'lun, dan itu isim, wa fi'lin, dan ini waw taksim atau untuk menunjukkan pembagian. Dan kalim itu adalah isim, wa fi'lun dan fi'il, tsumma harfun kemudian huruf, al kalimu adapun kalim. Jadi kalim itu adalah ma tarokaba min salati kalimatin fa'at taro, yaitu sesuatu yang memang tersusun daripada 3 kalimat, bahkan lebih, itu adalah kalim. Bisa berupa isim gabungan isim, bisa berupa gabungan fi'il dan isim, atau kombinasi dari isim, fi'il dan huruf, baik itu memberikan faedah atau tidak, sebagaimana definisi yang sudah dikemukakan tadi atas. Al-qismur rabi al-kalimu. Wahiduhu, adapun mufradnya daripada kalim itu kalimatun kalimat. Ini jadi mubtada lagi ya. Ini jadi mubtada sani, ini mubtada yang kedua. Wahiduhu, adapun salah satu atau mufrad daripada kalim itu kalimatun kalimat. Kalau misalkan secara diurut ya, cari urut ya. Bait ini bunyinya begini, wal kalimu wahiduhu kalimatun wa ya ismun wa fi'lun tsumma harfun, gitu. Jadi balik lagi ke sini. Adapun mufradnya atau satuannya daripada kalim itu adalah kalimat. Ya, kalimat itu tadi ada 3, 1 kalimat isim, 2 kalimat fi'il, 3 kalimat huruf. Wal qaulu, adapun qaul am, wal qaulu, dan adapun qaul itu am, umum ya. Jadi qaul itu lebih umum maknanya, bisa mencakup pada kalam, bisa mencakup pada kalim, bisa mencakup pada kalimat. Wakil matun qad yu'am, wakil matun dan kalimat itu terkadang yu'amu biha kalamun, kadang-kadang dimaksud dengan kalimat itu kalamun, kalam. Jadi kalimat itu seringkali dimaksud dengan kalam. Contohnya kalimatul ikhlas ya, padahal yang dimaksud adalah kalam, di sini adalah omongan. Jadi annal qaula ya'umul jami', kalau qaul itu umum kepada mencakup kepada kalam, kepada kalim, kepada kalimat. Nah, kalau di sini kalau kalimat seringkali dimaksudkan adalah kalam. Ini dalam Ibnu Malik ya, dalam Alfiyati al-kalamul mufid. Ini pembagian jumlah atau kalamul mufid. Dan qasimul jumlah terbagi ke kalam ini. Kalamul mufid ini atau jumlah ini bila kisma ini terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama al jumlatul fi'liyah, itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Wa hiya allati tubda'u bi fi'lil mudhari', yaitu jumlah fi'liyah, yaitu si jumlah allati yang tubda'u diawali bi fi'lil mudhari' dengan fi'il mudhari'. Nahu qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ini kan qaul ya. Ini kaul. Nah, seperti firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman minkum dari kalian, walladhina dan orang-orang utul ilma yang menuntut ilmu, darajatin beberapa derajat. Au amrin. Nah, si kalimat ini bisa dimulai, jumlah fi'liyah itu dimulai dari fi'il mudhari atau di fi'il amr. Ini kan dimulai dari fi'il mudhari, yarfa'u ya, yarfa'u. Asalnya yarfa'u, ini karena darurat ya sukun asalnya ya. Nah, di sini yarfa'u. Nah, ini fi'il mudhari. Walladzina utul ilma darajat. Nah, ini setiap kalimat yang dimulai dengan kalimat fi'il maka sebutnya jumlah fi'liyah, baik itu fi'il mudhari atau fi'il amar.
nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu rumus biasa. Rumus ini ya, rumusan mudahnya adalah fi'il fa'il, au fi'lun madin atau fi'il madi ya, fi'il mudhari, fi'il amar atau fi'il madi. Wa qadaina ila bani Israil, contohnya seperti qadaina ila bani Israil. Qadaina itu fi'il madi, ini sebutnya jumlah fi'liyah. Wa rukuha, adapun rukun daripada jumlah fi'liyah. Adapun rukun aja jumlah fi'liyah al-asasiyani yang asas yang paling pokok. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu punya rukun, punya anasir penting, punya tonggak yang paling pokok, yaitu al-fi'lu wal fa'ilu awil fi'lu wa naibul fa'il. Jadi gini rumusannya. Jika misalkan kita bertemu dengan jumlah fi'liyah, maka pastikan rumusan yang akan munculnya adalah fi'il fa'il atau fi'il atau naibul fa'il. Itu pasti ya. Rukun dasarnya. Terus yang kedua, asalnya nomor kedua al-jumlatul ismiyah, itu jumlah ismiyah. Wahyalati, yaitu kalimat yang dimulai dengan ismil mufrad au musannan atau musanna au ismu mufradin au musannan au jam'in ya. Yaitu yang dimulai dengan isim mufrad au musannan atau dimulai dengan tasniyah au jam'in atau dimulai dengan jamak. Waruknuha, adapun rukunnya dari jumlah ismiyah al-asasiyani yang paling pokok adalah al-mubtada'u wal khobaru, yaitu mubtada dan khobar. Rukun paling pokoknya. Nahwu al-ilmu nurun, contohnya seperti al-ilmu nurun. Wal jundiyani syuja'ani, ilmu itu adalah cahaya dan tentara itu berani, keduanya berani. Wal ulama warasatul anbiya, dan ulama itu pewaris para nabi. Rahimuna yarhamuhumullah, jadi orang yang memiliki, yang berkasih sayang itu akan dikasih sayang, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minatu tahiratun, dan orang-orang mukminat itu tahiratun, suci. Wa tabqa, dan wa tabqal jumlatu, dan tetap setiap jumlah itu tetap ala ismiyatiha, atas keismiyahannya. Jadi pokoknya jumlah itu pasti ada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, dan jumlah ini tetap sekalipun memang walau sabaqoha inna, sekalipun didahului oleh inna au ihda akhwatiha, atau salah satu daripada saudari-saudarinya inna. Jadi walaupun didahului oleh inna ataupun teman-temannya inna, maka tetap innal abrara lafi na'im. Contohnya innal abrara lafi na'im. Nah, inna di sini. Al abrara kan kalimat isim. Ini adalah kalimat isim. Walaupun depannya ada inna, tetap masuknya jumlah ismiyah. Qad yaji'ul khabaru, dan terkadang datang apa al khabaru khabar. Jadi kan kalau jumlah ismiyah rukun pokoknya adalah mubtada dan khabar. Mubtada khabar. Walaupun didahului oleh inna atau salah satu saudaranya inna, tetap dalam jumlah ismiyah, berarti posisinya mubtada khabar tetap. Gitu. Nah, di sini waqad yaji'ul khabaru dzarfan, dan terkadang datang apa al khabar itu dzarfan sebagai dzarf. Nah, qaulihi ta'ala, contohnya seperti firman Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi, pertolongan Allah, fawqa aydihim, atas yad Allah, atas tangan-tangan mereka. Jaran au majruran, jadi si khabar ini kan tadi kan definisinya jumlah ismiyah. Wa hiya allati tubda'u bismin mufradin au musannan au jam'in, yaitu kalimat yang dimulai dengan isim mufrad atau musanna atau jamak. Rukun pokoknya adalah mubtada khabar. Nah, si khabar ini bisa dzaraf,
bisa jar majrur. Nahu qaulih ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, al-misbahu fi zujajah. Contohnya al-misbahu fi zujajah. Misbahu lampu, fi zujajatin di dalam kaca. Nah di sini al-misbahu mubtada, fi zujajatin jadi khobar. Nah si khobar ini berbentuk jar majrur. Wa indaha yusamma hadal khobar, dan di sampingnya yusamma hadal khobar, dinamai khobar ini syibhul jumlah, syibhal jumlah kepada syibih jumlah. Jadi khobar itu disebut sebagai nama ketika berbentuk dhorob atau jar majrur disebutnya syibhul jumlah. Ini khobarnya disebut syibhul jumlah. Jadi tidak berupa jumlah karena dhorob jar majrur itu bukan jumlah tapi mirip dengan jumlah. Wa inna ma sumiya dzarfu awil jar majrur syibhul jumlah syibah. Wa inna ma sumiya, dan pasti dinamai fi dzarf dan jar majrur itu dengan syibhul jumlah li'annahu qama makana jumlah, karena si jar khobar, jar majrur dan dzarf ini menempati pada posisi jumlah, menentusi pada kalam wana ba'anha, dan menggantikan pada jumlah tersebut. Nah, wa hadha huwal isnad, dan ini huwa al isnad merupakan isnad sandaran alladzi anahu nahwiyuna, yang memang dimaksudkan oleh para ahli nahwu biqaulihim, dengan perkataan mereka, huwa tarkibul kalimati ma'al kalimati idza kana ihdahuma ta'allaqa bil ukhra ala sabilil ladzi yahsunu mawqi'al khabar wa tamamal mawqi'al khabar wa tamamal faidah wa yusamma tarkibul isnad, disebutnya tarkibul isnad, yaitu tarkibul kalimah, susunan kalimat ma'al kalimati serta kalimat yang lain, idza kana ihdahuma, ketika salah satu daripada kedua kalimat tersebut ta'allaqa berkaitan bil ukhra dengan yang lain, ala sabili atas metode atau jalan alladzi yang bihi dengan ladzi yahsunu bisa mauqi al khobar pada tempat khobar tawa tamamal faidah, dan sempurna faidahnya, pengertiannya sama faidahnya. Jadi si kalimat ini tersusun dengan kalimat yang lain, memiliki keterikatan dengan yang lain, tapi atas suatu jalan yang memang bisa menggantikan khobar tetapi menyempurnakan faidah, disebutnya tarkibul isnad disebutnya. Wahunaka, dan di sana naun akhara, ada jenis lain minat tarkib dari tarkib, bahwa tarkibul ifrad, yaitu tarkibul ifrad, susunan ifrad, bahwa anta'tiya bi kalimataini faturakibuhuma wa taj'aluhuma kalimatan wahidatan jazai haqiqatin wahidin ba'da an kana bi jazai haqiqataini wa huwa min qubailin naqli wa yakunu fil a'lam. Maksudnya ini sebut tarkib itu, engkau mendatangkan dua kalimat, kemudian menyusunkan dua kalimat tersebut, dan udah ya, wa taj'aluhuma, dan kemudian engkau menjadikan kalimat tersebut itu menjadi satu kalimatan wahidatan, tapi bijzai hakikatin wahidin, tetapi diletakkan pada hakikat yang sama, dua kalimat tapi hakikatnya sama gitu. Ba'daan kana bijzai hakikatin, ini setelah kedua kalimat tersebut itu memang memposisikan pada dua hakikat. Wa huwa min qubailin naqli, dan hal itu dari aspek penukilan saja. Wa yakunu, dan ada ini si tarkibul ifrad fil alami, pada alam, pada nama ya. Pada nama ini di sini. Pada nama di sini syarah al-mufassal nanti ada ya. Misalkan Abdullah ya, kata-kata Abdullah itu kan Abdullah itu disebutnya tarkibul ifrad. Jadi engkau ada dua, Abdu sama Allah, dijadikan satu kan, jadi dalam rangka bijzai hakikatin wahidatin, dalam menempati hakikat yang sama. Itu zatan musakhasatun al musamma bi Abdillah. Jadi sebuah zat, sebuah bentuk
yang tertentu yang dinamai dengan Abdullah. Ba'da an kanata bijazai hakikata ini, setelah keduanya ditempatkan pada dua hakikat, ya Abdullah hakikatnya beda, Allah hakikatnya berbeda. Nah itu dari segi penukilan nih, dari binisbati ilan nakli wa yakunu. Nah ini teh terbukti pada alam, pada nama-nama kan kayak gitu, sebutnya alam kunyah. Kalau yang tadi saya sebutkan. Fatarkibu, adapun tarkib itu anwaun salah satu, ada 3 jenis. Yang pertama al murakkabul idhofi, yang pertama murakkab idhofi, wa huwa al mukawwanu min mudhafin wa mudhafin ilaih. Yang pertama murakkab idhofi itu tersusun daripada mudhaf dan mudhaf ilaih. Nahu Abdullah, contohnya Abdullah, ini sebutnya murakkab ifradi, murakkab idhofi. Abdurrahman, dan Abdurrahman udhifatil ula, diidofatkan yang pertama, ila saniyat yang kedua. Abdu diidofatkan kepada Allah, Abdu disandarkan kepada Ar-Rahman. Fasarata, maka jadi keduanya mithlal fasarata mithlul kalimatil wahidati fasarata, maka jadi dua kalimat tersebut seperti kalimat yang satu saja. Itu yang disebut murakkab idhofi. Yang kedua al murakkabul isnadi, yaitu yang disebut dengan murakkab isnadi. Wa huwa an turakkiba rakaba yurakkibu kalimata ini tunsabu ihdahuma ilal ukhra, yaitu susunan dari dua kalimat yang memang dinisbatkan, dihubungkan salah satunya kepada yang lain. Wa yatarakabu ima min jumlatin, dan tersusun, dan susunan itu gitu ya, ima min jumlatin fi'liyatin, bisa jadi terdiri dari jumlah fi'liyah. Ya maksudnya fi'il fa'il, ada fi'il fa'il, kemarin ada 2 rukun ya, rukun jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Nahu qama zaidun, seperti qama zaidun, au fi'lun makna bi fa'ilihi, atau seperti fi'il dan naibul fa'il. Ini ditegaskan kembali. Nahu duriba Muhammadun, dipukul siapa? Muhammad. Wa surra man ra'a, dan surra man ra'a, dibahagiakan man ra'a, orang yang melihat. Wa amma imma min jumlatin ismiyatin, bisa jadi dari terdiri jumlah ismiyah, mubtadaun aw khabarun, baik itu mubtada dan khabar. Mubtada maksudnya adalah mubtada dan khabar. Nahu zaidun qaimun, ini yang disebut murakkab isnadi. Jadi si berdiri ini dinisbatkan, dihubungkan dengan Zaid. Si Muhammad ini dihubungkan dengan kata-kata darbu. Si man ro'a ini dinisbatkan kepada surra ya. Kata-kata surur itu dinisbatkan kepada man ro'a. Nah gitu. Ini nisbat kepada hubungan sebetulnya tarkibul isnadi. Si qaimun ini dinisbatkan kepada Zaid. Yang kedua al murakkabul majzi, sebutnya murakkab majzi. Wa huwa ma tarakaba min kalimat. Ini imtazzata majza, jadi imtazza. Wa huwa ma tarakaba min kalimat, jadi imtazzata yang memang bercampur keduanya, hatta sorata mithul kalimatil wahidati, yang campuran tersebut menjadikan kedua kalimat tersebut itu seperti satu kalimat. Nahu syahadtu ba'labaka, nah kata-kata ba'labaka itu 2, ba'lun sama bakun ya, hadru maut ya, hadrun sama mautun ya, hadru maut disatuin, jadi sebutnya tarkib majzi, seolah menjadi satu kalimat saja. Beda sama Abdullah, beda ya, itu tarkibnya beda. Ini seperti satu kesatuan aja, jadi imtizaj sebutnya, ada imtizajnya. Nah di sini detail sekali nahwu wasit ya, dan memang pendekatannya seperti pendekatan memiliki kecenderungan seperti alfiyah ya, seperti alfiyah dalam per definisi juga. Silahkan misalkan kawan-kawan nanti buka Syarah Ibnu Aqilnya Bahauddin ya, Bahauddin, di sana ada tarkibnya jelas sekali. Ada kesempatan insya Allah kita bahas ya bareng. Nah, aqsamul kalimah, pembagian kalimat. Tanqasimul kalimatu,
kalimat ini terbagi ila salasi aksamin kepada 3 bagian. Ismu 1 isim, wal fi'lu 2 fi'il, al harfu 3 huruf. Al awalu al ismu, ya, kita sampai tuntaskan sampai pembagian isi kalimat. Al awalu al ismu, yang pertama adalah isim, wa huwa al kalimatul lati tadullu bidzatiha ala syai'in mahsusin, yaitu kalimat yang menunjukkan dengan zatnya, dengan dirinya kalimat tersebut kepada sesuatu yang memang bisa diindra, au ghairi mahsusin, atau tidak bisa diindra, walaysa zamanu juz'an min dilalatiha, dan zaman tidak termasuk dilalah sesuatu yang ditunjukkan oleh kalimat isim tersebut. Jadi isim itu tidak pernah menunjukkan waktu. Zaid, ya Zaid tidak menunjukkan waktu, yang menunjukkan waktu namanya fi'il bukan isim. Waqad tadullu ala insanin, dan terkadang menunjukkan kepada insan, nahu Muhammadun wa Ali. Kata-kata isim itu seringkali menunjukkan manusia gitu. Jangan nanti Muhammad, Ali, hayawan, atau hayawan seperti jamal, faros, jamad, atau benda padat. Nahu qasrun, ya. Wa babun, qasrun istana, babun pintu, atau pohon-pohonan, tumbuhan. Fulun wa syajaratun, contohnya ful, ya kacang-kacangan, wa syajaratun, itu pohon. Alamatul ismi, nah ini tanda-tanda isim. Yu'raful ismu, diketahui isim itu bima yali minal alamat, ya kita sampai ini aja, isim aja ya. Yu'raful ismu, diketahui apa al ismu isim, bima dengan perkara yang yali yang akan datang, berupa minal alamati 1 aljar, imma bil harf, 1 aljar tanda isim itu. Kalau depannya ada jar pasti isim. Imma bil harfi, bisa jadi ya, si huruf jar ini dengan huruf, au bil idhofati, atau jar dengan idhofah, au bil tabaiyati, atau dengan mengikuti, ikut ke yang dijarkan. Wa yajtami'u kullu dzalika, dan terkumpul semua itu fi nahwi marartu bi ghulami Zaidin al-Fadili. Contohnya seperti marartu bi ghulami Zaidin al-Fadili. Marartu, aku lewat bi ghulamin, bertemu dengan ghulam. Nah, di sini kata-kata ghulam dijar, ini apa? Ini adalah isim karena dijarkan gitu ya. Ini yang dijar minnya. Min dijarkan dengan huruf jar. Yang kedua, ghulami Zaidin, kata Zaidin juga isim. Ya, ghulami Zaidin juga isim karena apa? Diidofatkan, disandarkan nih. Majrurun bil idhofah. Yang ketiga, al-Fadili majrurun bit tabah, yang dijarkan dengan tabah, ikut kepada ghulami Zaidin al-Fadili. Isim ma'rifat ini. Jadi sifat berarti ya. Al-Fadili yang unggul. Fagulamu majrur, fagulamun. Fagulamu majrurun bil harfi. Fagulami, kata-kata gulam itu dijarkan dengan harap. Zaidin majrurun bil idhofah, si Zaid ini dijarkan dengan idhofah, al-Fadili dijarkan dengan tabaiyah. Yang kedua, tanda tanwin adalah tanwin. Ada tanwinnya ya. Kalamun, nah itu tanwin. Wa huwa nunun sakinatun zaidatun talhaqu akhirul ismi lafdhan wa waslan. Ini pada nahwu tatbiki kemarin sudah dijelaskan ya. Pengertian tanwin secara luas. Nah, yaitu nun sakinah sebagai tambahan yang nempel pada akhir isim, baik secara lafadz maupun seketika pengucapan dan ketika disambungkan, wasal wa tufariqu khattan wa waqfan, dan membedakan kepada si nun sakinah itu khattan pada tulisannya, wa waqfan, dan pada waqaf. Li ghairi taukidin, bukan untuk tujuan taukid. Nahu Zaidun, contohnya seperti lafadz Zaidun. Wa nahu, contohnya seperti marartu bisibawaihi wasibawaihin akhor, aku lewat melalui sibawaih dan wasibawaihin akhor, dan sibawaih yang lain. Nahu muslimatin, contohnya seperti muslimatin. Wa nahwu hinaidin, dan contohnya seperti hinaidin. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa antum hinaidin tanturun. Ini disingkat kayaknya. Nah, anida, betul, ini disingkat. Jadi tidak dijelaskan tanwin tankir. Nah, di sini ada cuma ada di catatan kaki ya. Catatan kaki. Di sini ada disebut Zaidun, ini disebut tanwin tamki, disebutnya tanwin tamkin ya. Ini yang nempel pada isim mufrad. Yang kedua adalah ini catatan kakinya. Ini yang nomor 4.
adalah tanwin tankir, yaitu tanwin yang nempel untuk menunjukkan kepada nakiro. Misalkan marartu bisa bawaihi, ya kalau ini Imam Sibawai ya. Kalau wisi bawaihin dengan Sibawai yang lain, berarti ini umum nakiro. Terus yang kedua muslimatin, sebutnya tanwin muqabalah, ai muqabalatin nuni abi jamil mudzakkar. Jadi ini membandingi atau berpapasan dengan itu wau jamak mudzakkar salim, muannats salim ini ya. Yang ketiga muhinaidin, ini sebutnya tanwin iwad ya, karena menempel pada isim sebagai pengganti pada kalimat yang dibuang. Wa antum hinaidin tandurun ay hina balaghatir ruhul hulkum tandurun. Itu kalimat ciri kalimat isim tanwin. Yang ketiga nida, munada. Wal muradu binida, maksud nida panggilan-panggilan di sini itu antakunal kalimat tersebut ada posisinya sebagai munada yang dipanggil. Mislu ya zaidu, nih zaidunya nih bukan ya-nya. Ini mah ya mah huruf ya zaidu, du nih ya zaidu. Yang disebut dengan nida itu kalimat yang dipanggil maksudnya. Idh yadullu nida ala anal munada ismun. Nah, karena nida ini, nida ini menunjukkan bahwa yang dipanggilnya itu adalah isim. Wahai pekerjaan, enggak mungkin. Yang dipanggil ini pasti isim, bukan pekerjaan. Yang ketiga dal al, yang wal muradu biha al mu'arrifatu, yang dimaksud dengan al ini adalah al mu'arrifat yang memberikan faedah ta'rif, nahu al kitabu wal qalamu wa darsu duna al mausulah, bukan al mausulah. Jadi al yang memberikan faedah ta'rif, bukan al mausul. Wahia allati tadkhulu ala mustaqin, yaitu al mausul. Al mausul adalah yang masuk pada mustaq. Jadi hati-hati ya kalau ketemu kawan-kawan isim mustaq, isim yang diambil, misalkan isim fa'il, masdar ya. Nah, ini hati-hati kalau alnya masuk ke sana. Nah, wa innama kana ta'rifu khassan bil ismi, dan pasti karena ada ta'rif ini, definisi di atas itu khassan secara khusus bil ismi, khusus pada isim. Karena itu al mu'arraf itu ya. Li annal isma yuhaddatsu anhu, karena isim itu yuhaddatsu anhu, sesuatu yang diceritakan anhu darinya. Wal muhaddats anhu, dan sesuatu yang diceritakan darinya la yakunu ila ma'rifatan, tidak akan bukti, tidak akan wujud kecuali isim ma'rifat. Jadi muhaddats anhu harus ma'rifat. Wal fi'lu, adapun fi'il itu khobarun, khobar. Wa haqiqatul khobar, adapun hakikatnya khobar itu ayakuna nakiratan, harus berupa nakirah. Wala yasihu aidan ta'riful huruf li'annahu lima kana ma'nahu fil ismi wal fi'li sara kal juz'i minhuma. Juga ya, ini alasan kenapa misalkan ta'rif, jadi al ta'rif masuk secara khusus kepada isim ya. Al ta'rif masuk khusus secara isim, karena isim itu memposisikan diri sebagai sesuatu yang diceritakan, dan sesuatu yang diceritakan itu harus jelas, harus pasti. Wal fi'lu, adapun fi'il khabarun khabar, wa haqiqatul khabar, adapun hakikat khabar itu nakirah ya. Ya kan kalau isim mustaq itu kan diambil daripada itu ya, daripada fi'il ya. Contohnya seperti masdar, bisa diambil dari fi'il, bisa diambil dari isim ya. Jadi khusus ini al ini masuk kepada ta'rif, kepada ma'rifat, al ta'rif maksudnya. Wala yasihu aidan ta'riful huruf wala yasihu ta'riful huruf ta'riful harfi, dan tidak sah juga definisi huruf li'annahu lama kana ma'nahu, karena berdasarkan kondisi bahwa makna si huruf ini fil ismi pada isim wal fi'li sara kal juz'i minhuma. Jadi huruf ini seperti juz bagian daripada isim dan fi'il. Jadi seperti satu kesatuan. Fil baiti, di rumahnya, di rumah itu seperti satu kesatuan. Wa juz'u syai' la yusafu bi kaunihi ma'rifatan wala nakiratan. Sementara juz atau bagian dari sesuatu itu, bagiannya hanya bagian itu ya. Kalau sesuatu secara general ya pasti bisa ma'rifat, tapi bagiannya itu tidak menjelaskan ya, itu bikaunihi tidak dijelas, yusofu bikaunihi ma'rifatan wala nakiratan,
tidak dijelaskan sebagai ma'rifat atau nakirah, hanya bagian mah. Falidzalika kana adatu ta'rif al mukhtasun bil ismi. Oleh sebab itu ada tuh ta'rif al ini maksudnya khusus al ta'rif ya, mukhtasun bil ismi, bukan al mausul, bukan al mausul. Terus yang ketiga isnad ilaih, ciri isim adalah isnad ilaih. Wa dzalika bi antun saba lismin ma tahsulu bil faidah, yaitu dan hal itu dengan cara apa? Sebut isnad ilaih, dinisbatkan, dihubungkan kepada isim apa yang menghasilkan faidah. Maksudnya apa? Taqulu ini contohnya seperti jaa zaidun, fa zaidun ismun, maka zaid adalah isim, bidalil isnadil fi'li ilaihi, dengan argumen bahwa si fi'il ini disandarkan kepada zaid. Jadi kan jaa zaidun, telah datang zaid. Jadi kata-kata jaa itu dinisbatkan, dihubungkan kepada zaid. Gitu. Jadi disandarkan apa? Fi'il nyandar kepada kalimat isim jaa zaidun. Tidak mungkin zaidun zaid, si zaid ini menjelaskan jaa, tidak mungkin. Itu ini namanya isnad ilaihi. Jadi hasil faidah karena bentuk hubungan disandarkan kepada isim. Gitu. Wa taqulu sa'atu fa nisbatu sa'adah lita allati lil fa'il yadulu al ismiyatiha. Maka kata-kata ta ini adalah isim, hubungan ta sa'adah, hubungan sa'adah kebahagiaan dihubungkan dengan ta fa'il. Ini menunjukkan adanya keterhubungan antara kebahagiaan aku dan bahagia. Nah, kata-kata bahagia ini pasti dinisbatkan kepada isim. Ya, pasti menunjukkan pada isim gitu. Wahya madmunatun lil mutakalim, yaitu tersimpan itu pada mutakalim. Wa maftuhatun lil mukhatab wa maksuratun lil mukhatabah, didomahkan ya kepada mutakal. Wahya madmumatun lil mutakalim, dan ia isim ini maksudnya isim yang tadi yang ditunjukkan karena ada hubungan antara dengan fiil dihubungkan dengan isim gitu. Madmumatun didomahkan ketika menunjukkan mutakalim, wa maftuhatun difatahkan menunjukkan mukhatab, dikasrokan kepada mukhatabah. Contohnya sa'atu, sa'ata, ini sa'atu itu mutakalim, sa'ata itu mukhatab engkau, terus sa'ati mukhatabah engkau perempuan. Nah, itu sebutnya isnad ilaih itu pakai gitu. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun naso. Jadi ciri isim itu adalah isnad ilaih, disandarkan yang lain kepadanya, kepada si isim tersebut. Disandarkan jaa kepada zaidun, disandarkan sa'adah, diantarkan kebahagiaan kepada zaidun. Nah, penisbatan atau penyandaran ini menunjukkan bahwa kalimat itu adalah isim. Alhasil isim itu bisa diketahui. Jadi kita bisa men-tracking, mengidentifikasi sebuah kalimat apakah ini isim, fi'il, huruf. Nah, yang pertama jar, nah pasti isim. Yang kedua, oh ini tanwin nih, pasti isim. Oh, ini kalimatnya nida, ada panggilannya, ada ya-nya, oh ini isim juga. Oh, ada alnya tapi al tarif, ini al wajib secara umum, ini isim. Yang kedua isnad ilaih, ini juga isim. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan bahasan kepada aqsamul ismi, pembagian isim.